Yuk dibantu tap-tap layarnya yuk. Malam semuanya. BTC dominan masih tinggi ya. Naik terus BTC dominan di 51.770%. Coba 51.70% itu. Ini dia nanti ada resist di sini. 52.000. Moga-moga enggak tembus ya. Enggak tembus ya mantul. Ke bawah ya. Yuk malam semuanya di tap-tap layar semua ya teman-teman. Ayo biar kumpul dulu. BTC dominan posisi sedang. Malam om, BTC naik kencang ya. Naik kencang ya. Tunggu tetap harus targetnya adalah jebol 31 ya. Makanya kan poinnya di 31 ribu itu poinnya. Saya sudah itu kok. Malam om ya, malam Bobin. Yang penting adalah BTC-nya. Karena BTC-nya poinnya di sini teman-teman. Jadi BTC-nya itu adalah bullish memegang kontrol, altcoin adalah bearish memegang kontrol. Jadi dua fase yang terjadi pada market saat ini. Kondisi marketnya adalah dua kutub yang berbeda sebetulnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan saat ini itu kita masuk dalam fase yang tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Jarang terjadi. Saya tidak tahu apakah ini pernah terjadi atau tidak, tapi momentum ini sangat langka menurut saya. Sangat langkanya karena posisi BTC-nya bullish tapi altcoin-nya bearish. Jadi yang teman-teman perlu perhatikan, dan kondisi market seperti ini orang berpikir bahwa konsentrasinya seperti dialihkan kepada BTC, nanti altcoin seolah-olah nanti akan terbuai, seolah-olah teman-teman akan dibuat terbuai, akan terbang tinggi seperti BTC. Padahal market saat ini bullish memegang kontrol cuman ada di BTC, altcoin bearish memegang kontrol. Bahkan ETH pun kemarin sudah masuk pra-bearishnya, walaupun dia nanti bisa naik, potensinya untuk bisa seperti breakout seperti BTC sangat jauh. Menurut saya dia nanti cuma double bottom dan tumbang kembali untuk ETH. Jadi apa yang sekarang harus diamati om? Yang harus diamati adalah biarkan marketnya BTC ini itu tetap kondisinya bisa menembus ini. Jadi yang paling penting itu adalah menembus area 31.000. Ini area sentral. Jadi kemarin bullish, SRP bullish dong. SRP bullish. Ya nanti. Ya, stop dulu. Nanti SRP tak bahas setelah BTC seperti biasa. Saya akan tuntasin dulu di BTC karena arah market minimal om, posisi bullishnya itu bearish itu belum tentu jelek loh. Nanti makanya denger nosik semua, jadi bisa nangkep dengan utuh apa yang tak maksud ya. Daripada saya membaca nih tappingmu semua, nanti tidak konsentrasi, malah saya tidak bisa menyampaikan apa yang ada di dalam sudut pandang saya ya. Stop dulu untuk yang tapping, nanti tak tanyai mau butuh koin apa yang perlu dijelasin gitu ya. Stop dulu, biarkan saya menjelaskan, ini kan masih sesi awal, biar teman-teman itu bisa tahu apa sih yang sebenarnya mau saya sampaikan ya gitu ya. Makasih Bang Calvin. Jadi posisinya BTC itu adalah bullish memegang kontrol. Bullish memegang kontrol itu seperti apa?
bullish memegang kontrol itu adalah posisi dia itu menari di atas MA99-nya. Dan ini kenapa kok harus 31.000 yang harus ditembus? Karena disinilah fix dari sinyalnya bahwa bullish atau FOMO ketiga itu dikonfirmasi. Ya, sepakat semua market BTC naik kembali, FOMO terbentuk pada fase FOMO ketiga, yaitu biasanya dimaknai oleh FOMO yang sangat hiper. Gitu. Sinyalnya di 31. Makanya ini urgensinya angka ini itu sangat penting. Apa hubungannya dengan altcoin? Nah, posisi BTC sedang bullish memegang kontrol, tapi altcoin berbeda. Ini ya teman-teman, altcoin, semua altcoin itu sedang bearish memegang kontrol. Makasih Bro Yoyo. Jadi kalau bearish memegang kontrol, teman-teman perlu perhatikan. Ini kalau nanti dia naik, BTC-nya naik ini di sini, kira-kira orang-orang kan berpikir bahwa altcoin ini akan terbang-terbang sepengina mereka sendiri gitu loh. Seolah-olah itu ada harapan yang sangat luar biasa, yang teman-teman berpikirnya, saya takutnya itu nanti berpikirnya sampai sejauh-jauhnya. Ternyata setelah saya amati, ini tidak akan seperti ini fasenya. Kenapa seperti itu, Om? Nanti teman-teman perhatikan kalau BTC-nya naik dalam waktu cepat, itu akan sangat berbahaya. Buat apa? Buat altcoin. Nanti altcoin cuma dikasih kenaikan antara area ini. Ternyata setelah saya amati, area ini yang akan menjadi pos untuk dia naik untuk momentum Juni ini. Dan setelahnya tumbang. Iya. Ini yang perlu buat perhatikan. Tuh ya, nge-lag ya. Angger meh jelas ya nge-lag. Iya. Ini kalau lagi urgent dah, mesti binene aku nge-lag. Cek aku tak nganggo kuwi ya. Tak nganggo iso ra ya nganggo iki. Cek tak nganggo iki ora. Ora iso ya, ora ana SRP ya. Tak ana ada. Ora iso pakai trading view ora iso ya. Angger aku urgent gitu tau, nge-lag ini. Dan iki ora iso narik lho. Ini sering. Jadi kalau dari saya live dulu-dulu, itu kalau yang urgent itu enggak tahu kenapa. Tiba-tiba Binance ini enggak bisa tak gambar kalau mau tahu. Itu sudah sering yang dulu di sini itu. Ya. Saya tak jelaskan di matke ya. Ya, tak jelaskan di matke. Perhatikan ya. Jadi ketika altcoin itu seperti ada ini kan berarti posisinya kan bearish memegang kontrol, karena posisinya dia itu sudah belok. Lah posisinya di bawah. Lah ini yang saya lihat dekat-dekat ini yang perlu teman-teman perhatikan adalah apa? Ini takutnya dia itu cuma dikasih kenaikan cuma di MA99. Ketika bearish memegang kontrol, dia ngepostnya maksimal antara area MA25 atau MA99. Lah ini kalau sampai MA25 atau yo iso juga. Jangan buat pikir ndak bisa. Itu yang saya mau sampaikan. Ya, yang terjelek apa Kalau sampai itu terjadinya cepat, BTC itu dihantam 2000 selama 3 hari ini, itu sudah naiknya 36. Nyampe 36 37. Kemarin 2 hari itu dikasih balok 2 itu ya. 4000 itu. 1 hari itu 2000. Bisa enggak kalau BTC ini nanti, ini saya yakin kalau lihat di momentumnya seperti ini, loh ini loh saya tak apa-apa kill. Tuh, nge-lag kayak ini.
bulan Juli katanya Amrik tetapkan crypto security atau malah ya suwi engko bulan Juli engko urusane. Bulan Juli itu memang koreksi. Ya. Saya mau jelasin itu gini. Ini yang teman-teman perlu perhatikan. Ini kalau 4 hari ke depan, ini kan 1 hari teman-teman dikasih 2000 loh ini. Nih tak jodoh ini 2000 enggak? 1 hari 2 hari. Ini ya 1 hari ya. Dari 2 apa tuh? 26.700, 28.400. Meh 2000 ya. Terus di sini 28.350 ini 30.750. 2.300 ya. Jadi 4 hari aja, 2 hari aja dia bisa kasih 4.000. Ini kalau kamu 3 hari ini dipukul 3 ini ya, besok ini 2000, besoknya lagi 2000, besoknya lagi 2000, selesai. Itu yang mau saya sampaikan. Setelah selesai, coba lihatlah dengan jelas posisi altcoin. Altcoin ini kalau cuman dikei napas ning kene tok iki jeglek ya. Loh iso ngelek-ngelek ini. Aduh. Bar setelahnya ditumbangi. Ini yang perlu kamu perhatikan. Di mana? Di MA99. Karena bearish memegang kontrol pada altcoin, tapi BTC bullish memegang kontrol. Jadi dua kondisi yang berbeda. Ini yang saya amati, makanya berkali-kali saya berusaha untuk bagaimana teman-teman ini bisa menangkap apa yang saya lihat saat ini. Minimal teman-teman nanti tidak terjebak dalam sebuah FOMO. Mungkin mereka akan tarik lebih tinggi di sini. Seolah-olah akan terbang, tapi setelah itu dibantai. Gitu ya. Itu pesan saya seperti itu. Ini ingat-ingat. Kalau teman-teman sudah di sini wis ora melu mlebu, ya. Kalau mau beli sekarang kemarin-kemarin ini kalau yang itu kan sudah margin harusnya. Ini kalau sudah dari bawah ini ya kita sudah beli, suruh beli-beli ya. Dan terus biarin dulu sampai 10 hari. Ini sudah masuk berapa? Sudah masuk 5 hari dan kita again ya, margin. Ini 5 hari. Tinggal 4 hari atau tidak lama lagi ini. Ini yang perlu diperhatikan nanti di zona ini. Ini yang saya pengen berusaha untuk menjelaskan kepada teman-teman bahwa market saat ini kita semua harus melihat dengan jeli. Bahwa ternyata mereka sedang siapin apa. Ini yang perlu mbok duga itu. Gerombolan si berat kumpul. Ini ingat-ingat. Gerombolan si berat kumpul mesti ada proyek. Ya. Pesan saya itu, gerombolan si berat kumpul mesti ada proyek. Proyeknya apa? Ya jelas FOMO. Memfomo market sampai titik yang diharapkan. Tinggal kita bagaimana melihat mereka itu mau kemana. Ya kalau nanti saya habis ini ya Bang Ar, minimal. Jadi mau kemana market ini? Saya pengen menyampaikan ke teman-teman, berhati-hatilah ketika nanti posisinya BTC mungkin sudah menyentuh area 40.000 dan ini sudah masuk zona mendekati ini. Bisa enggak Om? Kemungkinan nanti dimundurke sampai Juli awal gitu. Ya bisa. Bisanya bisa gitu ya. Kalau naiknya ini nanti maraton jadi Juli awal ya mungkin bisa. Tapi saya mau ingetin tanggal 27 sudah diadang ini. Ya. Teman-teman sudah diadang Robinhood delisting tanggal 27, 26 Binance juga delisting, beberapa koin Binance US delisting tanggal 26 itu baca beritanya. Jadi teman-teman perlu ingatin itu, saya ingatin itu dulu. Di depan itu mereka itu yang di Amerika itu banyak produk yang akan delisting. Tanggal berapa? 26 dan 27. Bukankah tanggal 26 dan 27 itu adalah sebuah momentum di tahun 2019
kenaikan tahun 2019 1 tahun sebelum halving itu terakhirnya 26 Juni. Ada apa dengan 26 Juni? Jadi yang perlu teman-teman tunggu gitu loh. Dasarnya apa Om? Ayo kita lihat. Dasarnya apa? Nih. Nih, tanggal kelihatan langsung ya. Nih ya. Robinhood mengumumkan akan melakukan delisting pada aset kripto Ada Matic Sol tanggal 27 Juni. Catat itu ya. Yang teman-teman perlu lihat berapa hari ini dengan kenaikan, nikmatin aja, enggak apa-apa dinikmatin kenaikannya, santai aja, nanti tanggal 26 itu dilihat apakah Toyib sudah terbentuk. Kalau ini dibuat melayang 3-4 kali ini ya berarti wis pasti Toyib itu. Bisa mbok bayangke ini kalau dipukul 2000 3 kali ini ya mesti Toyib. Tinggal benangnya aja yang nyusuli toh. Kan gitu ya. Berarti belum tentu sampai 48, belum tentu. Kalau sudah melihat kondisinya seperti ini, momentum tanggal mereka tetapin, ini perlu mendapat catatan penting tanggal 26 itu. Itu yang teman-teman perlu perhatikan. Kalau saya secara pribadi, kalau sudah dia 2000 BTC dinaikin 2000 per hari ini sampai tanggal 26, ya saya secara pribadi saya take profit margin 70%. Saya TP 70%, saya tidak peduli. Udah. Karena apa? Ada jebakan Batman. BTC lha kowe iki ngrungokke apa janjane iki? Nah iki ya dijelaske lho. Aku sok gemes iki mbek oli siji iki. Cah siji. Lah ya dijelaske iki lho, mosok ya leren takon meneh. Ya kalau nanti Toyibnya di sini, ini 3 hari ya. Ya di take profit. Ya, take profit apa? Di take profit kalau saya secara pribadi ini kalau 2000 ki wedi tak kasih tahu. Ini 6000 yo. Mosok 6000 meneh yo kuwi kurang. Ya dah. Taruh aja ini 35 36. Ya take profit berapa? TP langsung. Kalau ini sudah berarti kan melayang sudah naik. Ini berarti mesti Toyib, banyak Toyibnya timbang dia. Ya. Itu yang perlu di TP berapa? 70% terserah feelingmu, mau 50, mau 70, mau 80 itu terserah teman-teman. Eksekusinya terserah teman-teman. Kalau saya secara pribadi 70% saya akan take profit dulu sambil melihat market. 30-nya kalau memang dapat nambah-nambah ya masih oke lah, gitu ya. Yang penting seger, aman dulu, otak kita fresh, gitu ya. Itu yang penting. Itu yang saya mau sampaikan. Lah terus ini kan otomatis orang itu akan bereforia. Nah ini loh, tujuan mereka itu apa? Bukan BTC. Tak ngerti. Tujuan mereka itu bukan BTC. BTC kira ono duwite. Naik kuwi ya sakmono-mono tok, duit gede. Tujuan mereka adalah altcoin. Kenapa dikuras semua ini? Disero semua kenapa? Ya kulaan. Tujuannya untuk apa? Sampai titik ini kamu sangkut. Dan setelahnya dia makan makanan sendiri. Pau sudah jual barangnya. Nangkep ya? Di titik ini Pau sudah jual barangnya. Tinggal terkandung ini yang melanjutkan ini nanti FOMO-nya itu adalah retail. Ini rakusnya sejauh apa dulu.
Kalau saya, menurut saya rakusnya akan di titik ini, sudah nanti sudah kempes ini, saya mikir nih orang, tinggal tumbang. Ini yang perlu menjadi catatan penting, gitu ya. Terutama untuk yang sudah seperti ini, seperti ada, terus seperti jangan SRP. Seperti ada, seperti BNB juga sama ya. BNB juga sama. Iki meneh apa iki? TSUDT. TSUDT itu stablecoin, ngapain mbok pelajari? Nah, gue tuku USDT padha wae, apa tuku dolar timbang tuku TUSDT iki. Itu stablecoin buat apa? Badine ora ana. Solana, ya ini. Nah, seperti BNB akan kemana? BNB akan ke sini, sama. Dan nanti teman-teman perlu perhatikan yang BNB ini. Ini soalnya mimpimu akan dibawa terbang. Ini yang saya harus rem dari semua teman-teman ini minimal. Om, kowe ora wedi salah tok, Om. Tok ngelawan arus ini, orang lain bilang ini akan FOMO. Gitu. Tapi kowe iki malah ngerem di ujung ini. Gitu. Enggak apa-apa. Tapi minimal saya jujur sama kamu. Minimal saya jujur sama kamu. Semua. Ya. Minimal saya jujur sama kamu semua. Bahwa Bearish memegang kontrol, dia dropnya itu cuma di trap MA99. Ingat ilmu dasar. Ketika bullish memegang kontrol, dia membentur di MA99. Begitu juga dengan bearish memegang kontrol. Bearish memegang kontrol gimana, Om? Bearish memegang kontrol adalah ilmu dasarnya MA25, MA99 dan tumbang. Itu ya. Nah, altcoin di mana? Altcoin itu bearish memegang kontrol. Kita sedang dibawa terbuai-buai dari kemarin. BTC-nya posisinya bullish memegang kontrol, tapi semua altcoin sedang bearish memegang kontrol. Ini jarang yang menjelaskan. Tapi saya tegaskan terus, dari 2 hari ini saya tegaskan terus, biar teman-teman memberikan teman-teman sebuah warning bahwa itu yang sedang mereka siapkan. Beda terus om, gue caramu mikir ndak apa-apa, tapi aku jujur mbek gue. Ya, itu yang saya lihat. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Ini sudut pandang saya dalam melihat market saat ini. Om, bisa ndak om, seandainya ini orang naik ke atas, ya iso-iso we, tapi kemungkinannya kecil. Kemungkinannya kecil karena saya melihat bahwa market ini membutuhkan FOMO. Kalau nanti BTC-nya bisa tembus di 31.000 itu konfirmasi, sudah berarti FOMO terbentuk. Mereka mau buat FOMO itu. Kalau buat FOMO itu berarti apa? Mereka pengen tujuannya itu di sini. Nanti kamu akan ditarik di sini. Ini final mereka itu tujuannya di sini, menjual barang sampai market ini. Dan setelah ini tidak ada kelanjutannya lagi, tinggal perang-perangan antara retail sangkut dan retail sangkut yang lainnya. Ya, ini perang-perangan tok di sini. Ya, itu kurang lebih. Nanti perang-perangannya di sini nanti. Retail sangkut memakan sangkut yang lain, retail sangkut memakan sangkut yang lain, gitu. Gitu ya. Ini yang perlu teman-teman perhatikan. Karena bisa di sini aja udah bagus, jangan-jangan di sini. Karena ini kan MA25, MA99-nya kan lebih turun otomatis. Karena posisi bearish memegang kontrol seperti ini polanya. Nangkep ya, sekarang nangkep sesuatu ya. Shotkah Pak, kowe iki ngrungokke apa?
Berarti ora mbok rungokke, kowe mok takon tok tapi ora ngrungokke. Wong dijelaske meh munggah kok iso kowe syokian ya janjane sing mbok delok apa. Ya toh? Berarti ora mbok rungokke ngono lho. Lah wong jelas kene munggah wis syokitan ya koprol ngono lho. Lah iya jelas nek munggah syok iki piye to iki jajane. Lah, sejujurnya yang saya paling bingung itu sebetulnya adalah marketnya ETH. Loh ini saya ngomong terus terang. Kenapa saya bingung? Karena satu, itu dia itu sudah jebol dari praberisnya. Tapi diangkat lagi kan. Tapi saya tidak yakin itu adalah mimpi yang sempurna, itu saya tidak yakin untuk ETH ya. Orang-orang pasti akan berpikir bahwa ini seperti BTC. Kalau saya enggak. Makanya kalau BTC-nya bisa nembus ini kan habis ini tembus 31 ini. Ini tembus. Hari ini akan kemana? 32 feeling saya. Jadi saya enggak kaget kok. Kalau BTC itu naik 32 itu saya enggak kaget. 2 hari ke depan itu loh. Dia akan pukul sampai 37 saya enggak kaget. Kalau sudah 31 ketembus, wis menengose ora sah mbok take profit dulu. Ya, itu zonanya itu terbangnya beda. Level terbangnya beda. Luweh menggila ya. BTC. Ya, 33 190. Pomen yang take profit itu terserah kamu lah ya. Yang penting pesenku pomen 31 jebol dulu wis, mitok we. Ya, makanya kan aku memberikan masukannya gini loh. Wis pomen finalin 31 sih. Wis kita ayem, 31 jebol itu wis ayem gitu ya. Semua bisa take profit dimanapun terserah kamu. Ya. Tugasku di sini kan cuman apa? Jaga nih. Biar teman-teman tuh enggak sangkut. Ya, kadang aku kok belak-belakan. Percayalah bahwa aku itu melakukan semua ini tidak ada tujuan apa-apa. Saya berharap teman-teman tidak sangkut aja wis apik. Wis apik. Ya. Terus di sini ya, ini kenapa ETH saya paling bingung. Tapi saya mencurigai ETH ini tidak akan sampai lebih dari ini. Dari ininya loh, ini tidak akan bisa jebol. Jadi kalau teman-teman mau short ETH itu nanti levelnya di sini. Ini yang short ini tak kayak bocoran. Kapan tukune om? 21.40. Ya. Wis. Ya. Area-area ini sudah mulai berat ya. Ini belum tentu sampai atas ya 21.4. Ini kembali ya 21.145-nya belum tentu sampai situ. Ini bisa jadi ini tidak kuat tumbang bisa. Kalau saya masih melihat bahwa ini berpotensi tumbang untuk ETH. Karena apa? Posisinya sudah praberisnya ditembus. Betulnya ini sudah fix. Ini adalah bearish ke depan. Sudah konfirmasi. Tinggal ini kan beloknya aja. Ini sudah selesai beloknya. Kalau saya melihat ETH itu berbeda dengan BTC. BTC itu belum close. ETH itu sudah close. Sudah masuk. Pek gitu. Close candle-nya sudah masuk dalam. Jadi susah betulnya. Untuk dia seperti BTC itu susah. Jadi ya. Untuk ETH seperti itu. Masuk om. Ya yang saya kalau suruh masuk saat ini beli untuk reguler untuk ETH saya tidak mau. Kenapa om? Lebat ini sitik ya. Tumbangi satu ini buat apa? Cari aja yang di bawah-bawah atau lebih enak. BNB sudah murah. Ada sudah murah, Sandbox sudah murah, ya toh? Shiba sudah murah. Itu 31 pas. Mosok lha iki 31 pas mateng kowe. Ayo kudu jejak.
Ora entuk kuwi. Wah, ini mati. Nah, ini lebih ya, lebih. Ini tembus. Lebih 50 kok. 30 sama 31 80 sudah. Tembus. Enggak tembus. Tembus. Karena sudah konfirmasi. Ya, tembus. Ini naik 32. Oh, ini malah kayak 33 100 wi. Bener, saya percaya. Tenan, Bang Calvin ngomong 33 loh, aku percaya. Beneran. Kenapa percaya? Ada dasarnya. Lah wong ini dinaiknya 2300 enteng kok. Dan ini simpel sekali kok. Dan bisa tuh. Jadi kalau teman-teman masih ingat beberapa hari live saya itu mengingatkan bahwa kondisi ketika momentum jangan mbok tinggal karena disinilah momentumnya. Kalau teman-teman masih ingat ini loh, harusnya kamu dapat uang banyak. Harusnya kamu dapat uang banyak. Kalau masih ingat ini loh, ya kan? Berarti kan dapat berapa nih? Dari sini 26.000, taruh wis terlambat masuk 25.500. Itu sampai nanti ini di sini, itu bisa sampai kalau 40% harusnya masuk besok. Harusnya. Ya kan? Setelahnya apa? Ampas. Ya ingat. Tanggal berapa? 27. Wis to, 27 kuwi ampas. Eling-eling. 27 ampas. Ya. Akhirnya 27 akan dimaknai sebagai fase terakhir. Karena sudah di depan itu saya mau ingetin lagi, Robinhood delisting tanggal 27, Binance US mendelisting beberapa koinnya itu tanggal 26. Itu teman-teman harus tahu dulu. Baca beritanya. Ya. Dan koin stakingan BNB itu 28 lepas. Untuk mau itu orang juga mungkin diberikan kesempatan untuk holder-holdernya biar tidak terlalu kedam banget. Om apa langsung nunjem? Tidak. Ini tak jelas ya meneh. Om maknanya 27 itu apa Om? Apa njuk langsung jungkel gitu? Ndak. Ya. Suwun Om, analisane jadi tenang full PC. Ya, gitu ya. Ora usah wedi. Ya. Ndak usah wedi. Nah, terus maknanya yang dimaksud tanggal 27 itu apa? Tanggal 27 itu tetap ada perlawanan teman-teman. Jadi tidak usah takut. Ini tanggal 27 kan seperti ini. Ini ada perlawanan enggak? Ada. Bukan menang tok market itu. Mau pelongo gitu enggak. Gitu loh. Nanti koreksi lagi, naik lagi. Koreksi lagi, naik lagi. Kapan tumbang sebetulnya? Agustus. Ya. Agustus itu udah berat. Dia tumbangnya nyungsep wis ora ana perlawanan meneh. Napase perlawanan wis entek. Karena sing ada itu jadi dari Agustus itu sudah ini di sini masih rakus dan perlawanan antara orang FOMO bertarung sendiri. Ini retail sing bertarung nanti. Lah pause ning di lah wis mbok dol kabeh dagangane payu kok teko nisor kok. Kok Desember iki sampai iki wis mbok dijuali semua. Di pucuk itu retail berperang. Kok rak muda-muda ya rak muda-muda karena retail tukune sakmono kabeh. Pause ning di pause mumpet. Barange wis entek. Nangkep ya? Sing terjadi apa marketnya? Dari rakus menjadi takut. Semakin ragu loh kok iso naik tapi turun lagi. Ragu lagi, orang buang barang lagi. Ini ketakutan demi ketakutan. Yang namanya dasar dari teori Wave Elliott adalah
FOMO terbentuk adalah dari rakusnya sebuah kerakusan yang sangat hiper di dalam market, bahwa melihat harapan yang sangat tinggi, market merespon dengan rakus. Itu bullish atau FOMO. Begitu juga dengan bearish. Terjadi ketakutan yang pertamanya ringan, akhirnya menjadi sangat berat dan cukup berat, dan akhirnya sangat takut hiper, yaitu namanya panic sell atau bearish. Anggap ya, itu intisarinya itu. Jadi nanti Juli enaknya lepas market kalau saya. Gitu ya. Kalau saya lepas market. Nangkep ya. Kowe kudu nangkep lho ki yo nang tenan. Kowe engko ora sanggup bayar kuliah kowe. Aduh enggak ki kowe sanggup bayar kuliah, ya. Yang penting tetek ora usah wedi terus. Harusnya iki wis margin to nang, wong kowe teko kene lho. Teko 26 wingi 25 to. Harusnya kan santai dulu sampai nanti ya, kalau main buat take profit om 33 tak take profit ya enggak apa-apa sih. Take profit itu sebenarnya bebas. Sifatnya itu feelingmu. 33 mau tak take profit margin aja kabeh. Ya. 36 mau tak take profit margin meneh. Ya. Apa 50% semua dari portofolio boleh gitu ya. Momen kowe nyaman nih yang penting. Ya. Nyamanmu seperti apa, feelingmu gitu ya. Kalau ini sudah tembus, kalau saya tembus. Menurut saya tembus. Karena apa? Apa yang dilihat? Karena di sini ini di sini 3130, di sini 3180. Jadi sudah pas hampir rataan tembus 90% tembus. Iki apa meneh iki posisi apa? Posisiku lungguh. Posisiku lungguh. Ya apa meneh posisi. Bang Calvin, ya nasono iki. Iki ketoke Bro Gunawan iki ndi temokke Ferguson iki. Waktu tepat serok lagi kapan lah ngene iki lho kowe mbok takoni waktu tepat serok kapan iki wis ning dhuwur aku mbok takoni seroke kapan ya yo aduh. Ya, ora gregesi aku mbok takoni SRP oh ya Bu Armus. Ya, ora gregesi aku wis 31.400 mbok takoni tuku meneh kapan iki. Wes itu dijawab Bang Calvin, tolong dijawabin aku ngeluhin. Aduh. Tuh wis 31.400. Ora perlu diwi meneh ya. Nah. Tembus 52. Oh iya. Wes. Berarti berapa? 31, 100 tuh 33 tuh 33 100. Kita kaum nyerok om ya wes. Ya. Yang penting itu ya, tak doain ya biar bisa buat bayar kuliah nang. Doli itu pengen buat bayar kuliah. Pasti kalau niatanmu baik, niatanmu tuh hal-hal yang positif, rezekimu kok digampang, digawe gampang. Percaya nona, tenan. Yang penting jangan serakah. Kalau sudah cukup take profit, ya. Jangan serakah. Cukup orang kan masing-masing beda-beda, ya. SRP gimana? Sinten Om Holi kuwi. Holi itu tadi Holi. Apa iki? SRP lagi perang. Apa meneh iki perang iki lho. SRP lagi perang. Thank you, Bro. Iki ono meneh iki. Om, apa SRP momentumnya terakhir saat BTC mau turun seperti tahun 2021? Enggak sih.
tunggu aja, sabar. Bisa jadi juga, itu bisa jadi nanti maratonnya ditunggu dia tanggal 27 malah dia naik, bisa jadi, malah saya menduga itu. Tapi saya mau katakan kepada holder SRP, wis rasa wedi ya, kenapa enggak takut. Makasih ya Bro Wahyu. Perang opo glonyo wes iki bocah siji iki Bro Ferguson iki memang wis tengok-tengok iso perang. Semangat yo. Gini ya, untuk SRP. Untuk SRP ini teman-teman santai aja. Kenapa kok santai? Dasarnya apa toh Om kok kowe iki ngomong selalu santai. Gini. Saya ini kebetulan melihat momentum pembelian. Itu hampir setiap hari itu dibeli pada momentum ini. Ini dari momentum ini loh. Kita kayak ngerti. Itu dia makan. Yang makan apa? Bukan retail. Sombok bayangno, itu bukan retail. Setiap hari itu saya mantau di Binen. Temprem satu harinya yang plus itu adalah last dan medium. Retailnya orang mangan. Awal mulanya itu yang terjadi. Itu pada tanggal ini. Saya mengamati. Makanya kenapa teman-teman Om Iwan iki wong ngawur piye to? Wong kok ora diculke wis tekan sini takut jadi MA 99 di. Enggak ya, karena saya melihat sendiri, saya di Binen itu makan terus ini pada momentum ini. Ini yang teman-teman di Telegram masih tahu ini. Saya bagi share itu temprem satu hari setiap hari. Dimakan terus itu sama las sama mediumnya. Jadi bukan tanpa dasar saya itu bilang seperti itu, karena saya melihat data pembelian harian di Binen, saya pantau terus. Gitu ya. Jadi dengan seperti itu, apakah mungkin dia itu berhenti di sini? Ini masih disiapin, santai aja. Teman-teman perlu lihat gini. Apa sih makna dari momentum saat ini? Momentum saat ini adalah altcoin semua dibuat posisinya adalah bearish memegang kontrol. Yang dibuat bullish memegang kontrol tetap bertahan apa? Cuman BTC sama SRP. Setelah itu apa yang dimainkan? BTC kan? BTC-nya yang dimainkan. Lah nanti ini berhenti naik, bisa jadi nanti SRP baru terbang lagi. Bisa. Sangat logis. Berarti ini dia itu sudah makan banyak. Terus yang perlu diperhatikan lagi di koin Gecko. Ini kita sudah pantau ini, kalau teman-teman perhatikan di live kita. Ini sebenarnya kita pantau ini pada saat marketnya itu sedang posisinya 48 waktu itu, 48. Ini sekarang sudah 52 lebih. Jadi penambahan 4 juta itu di retail yang makan. Nah, pertanyaannya gini. Yang 48 juta koin itu siapa sing punya? Apa kowe ndak curiga loh, bahwa mereka itu sudah makan di bawah tangan? Kalau semua para itu ya, gerombolan si berat sudah kumpul, ndak aneh kalau mereka itu sudah menguasai marketnya. Nah, gue ngerono Almos itu ya, Citadel, Elon, tokennya dipindah kemana? Ke SRP. Kalau saya duga yang dibeli Elon itu saat ini SRP. Ya, walaupun ini sekitar asumsi. Ya,
Ya, aman itu sudah. Jadi yang saya mau sampaikan ke teman-teman, sudah santai dulu. SRP santai dulu. Cuman jangan all in. Ya, karena ada yang ngomong all in SRP, saya tidak setuju. Tetap BTC itu 70%, altcoin 30%. Itu yang wajar seperti itu. Gitu ya. Siapa lagi? Terserah. Penting yakin. Iya, penting Lina. Nge-shot. Lah sing kon nge-shot sapa? Ya kalau SRP santai aja ya. Lah kalau ditanyai SRP mau kemana ya targetnya, kalau target stabilnya loh ya, ini secara candle ya, itu ya 0,94. Tapi kalau saya secara pribadi Om, yakin berapa toh SRP itu bisa naik. Kalau dihitung secara market cap, kemarin kita sudah hitung-hitungan sekitar 7,2 dolar. Itu sudah ranking ketiga. Jadi dia masuk rank 3 ETH. Dengan syarat ETH-nya sampai 2400. Kalau ETH-nya tidak bisa 2400, ini 2145 toh. Berarti potensinya cuma 5 dolar. Kurang lebih 5 sampai 6 dolar. Itu masih. Ya kok iso nge-shot gitu. Yes ya, santai dulu aja, tenang dulu. Tenangin lah ini ya, ETH-nya itu yang perlu dipantau malah. Ini nanti kalau teman-teman sampai di 214 itu ya malah boleh itu. Ini di sini ETH ini mentoknya double bottom gitu. Tapi saya tidak yakin ya dia sampai di 2145 lagi. Mungkin akan cuma di sini nih. ETH itu akan dikira napas itu cuma mungkin di sini. Kalau 2-3 hari ke depan itu ya mungkin dikasih napas 2000-an gitu ya. Ya, 2000 sampai 2140. Wis ora ya, saya neng Telegram wis ora ya, sudah tak kasih sinyal ya itu ya. Kudu apa sudah tahu ya. Kapan baru bisa share Pak? 2140 ETH. Terus Shiba iki Shiba. Ini yang menarik nih. Pamit dulu Om ya. Aku ya bar iki meh pamit tok. Wis cukup ya. Dah cukup ya, komplit ya. Wis ndang delokke market saiki. Wis cukup wis ya. Gitu ya. Oke semua. Ya pamit Om, makasih infonya ya. Oke, semoga take profit semua. Intisarinya yang penting sudah dapat semua. Itu yang paling penting ya. Makasih ya semuanya. Kang Calvin, Komiko, AI, Almos ya. Barang bekas Edi Sunawan, Bro Hadi. Collection ya, Ahmad Fahmi, Hartono Wijaya, Holi ya, Pak Edi atau tidak ada ya Pak Edi ya, Komi, Bang Ar, Kabeni, Senang Bapak, Sebastian, Bro Sebastian, Lasno, Onyx Beauty, Bunda Ira ya, Budi, Doni Kurniawan, Ilham Taufik Wira, Badut, Yuda, Kauka, Kripto, Indonesia, Ari, dan semuanya teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih, semoga take profit selalu. 31 sudah tertembus, teman-teman pantau aja. Kita berarti masuk dalam FOMO ketiga. Dalam 3 hari ke depan yang terpenting adalah tanggal 27, teman-teman waspada gitu ya. Oke.
take profit selalu, sehat selalu. Indonesia suka ilmu. God bless you all.